Halaman 412. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tammi kulli salamahu wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadrati rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimin wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal amwat khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Muhammad Abdul Karim As-Salman al-Madani summa ila khalifatihi Syekhina wa jaddina Muhammad Asad al-Bayan ثم إلى أرواح والدنا وشيخنا وصليهم وقروهم بأن الله تبشرهم بالرحمة والمغفرة ويؤتي درجتهم في الجنة وينفعنا ويعود علينا وعلى والدنا وعلى أهل بلدتنا أجمعين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأن الله الكريم يرزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة في أمن وعافية السلامة بسر النبي وآل النبي بسر الفاتحة. Ya, halaman 412. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adab yang ke-11 masalah musafir, yaitu adab kembali daripada safar. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila kembali dari perang sabilillah atau kembali daripada haji atau kembali daripada safar yang lain daripada keduanya itu, maka mengucap ya Nabi akan takbir 3 kali pada tiap-tiap melalui tempat yang tinggi atau tiap-tiap melihat tempat yang tinggi dan mengata ya Rasulullah pula kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir aibuna taibuna abiduna sajiduna li rabbina hamiduna sadaqallahu wahdah wa nasara abdah wa hasanal ahzaba wahdah. Itu yang dibaca oleh Rasulullah apabila kembali dari musafir. Terus saja artinya harus dibaca itulah. Dan apabila ia melihat akan negeri tempat kembalinya, maka sunat membaca Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasana. Nah, ini sunnah banget lah. Jadi mudah-mudahan kita kau mengatakannya lah. Artinya, hai Tuhanku, jadikan olehmu bagi kami akan tempat kediaman dan beri olehmu akan kami rezeki yang halal. Itu apabila sudah melihat tempat, misalnya di pesawat, nak turun sudah melihat tempat disunatkan, ini doanya yang dibaca oleh Nabi. Allahumma ja'al lana biha qararan wa rizqan hasana. Dan sunat ia menyuruh seseorang kepada ahlinya akan menghabarkan datangnya itu supaya jangan datang kepada ahlinya dengan terkejut. Jangan mendadak anunya. Itu sunat hukumnya lah, memberitahu berdahulu.
supaya nang menyambut ini kada tergesak-gesak lah. Artinya persiapan ada. Dan sugianya bahwa jangan ia memukul akan pintu rumahnya pada malam hari, karena memberitahu akan datangnya itu. Jadi ia diberitahu dulu. Jangan langsung datang ke rumah katuk-katuk pintu pas tahajud keluarga. Nah ini jangan ya, larangan jangan tuh berarti sekurang-kurangnya makruh, mengganggu lah. Kalimat jangan toh. Kalau di atas tadi sunat. Nah, sunat artinya. Dan sunat ia menyuruh seorang kepada ahlinya akan menghabarkan datangnya itu, supaya jangan datang kepada ahlinya dengan terkejut. Itu sunat hukumnya memberitahu. Kemudian larangan dan sugianya bahwa jangan ia memukul akan pintu rumahnya pada malam hari karena memberitahu akan datangnya itu. Nah, artinya itu larangan. Kebalikan daripada sunat tadi. Dan sunat pada ketika datang ke negerinya itu bahwa masuk ke masjid. Ini biasanya kita datang haji lah. Orang haji itu kan di mana di kampung tuh perak masjid, kas masjid dulu singgah. Ini sunnahnya Nabi nih. Nah, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Nah, karena sembahyang 2 rakaat. Kemudian daripada sudah sembahyang 2 rakaat itu, maka masuk ia ke rumahnya. Munyak ada masjid pang, ada langgar artinya lah. Ya masjid juga tempat sembahyang, masjid itu artinya lah. Tempat yang masjid ngarannya. Itu nang digawe oleh Nabi kita. Ambah itu orang nang itu hanya ke kubur biasanya jarah. Kada ke rumah dulu. Kubur kuitan dulu lah. Karena berkah Mekah itu masih ada di ucapannya, di perasaannya kan. Jadi mudah-mudahan dengan langsung kepada orang tua menziarahi itu nilai-nilai fadilat, mudah-mudahan lebih cepat diberi rahmat dan diampuni dosa-dosa orang tuanya. Belum bepandir lagi lah. Ke rumah kan bepandir dulu, macam-macam pandir tuh. Kita hanya jarah. Nah sebaiknya tadi mbah di masjid langsung ke kubur dulu. Wah ini apa kadang-kadang mobilnya ada sudah siap. Tergantung kemauan kita aja matur. Nah itu diantaranya. Dan apabila masuk ke rumahnya maka sunat dibacanya tauban li rabbina auban la yugadiru alaina huban. Nah, ini jarang benar juga kita lah. Pertemuan di sini bacaannya nih nah. Mudahan kita kau mamalkan, mudahan berangkat haji beratan kita lah atau umrah. Nah ini yang dibaca mbah dalam rumah tuh nah. Kita baca artinya supaya kita paham. Nah pegarang maksudnya nih. Artinya kami kembali taubat bagi Tuhan kami. Kembali tobat yang tiada meninggalkan atas kami akan dosa sedikit pun. Datang haji tadi kada berdosa lagi. Bujur-bujur bertobat sudahlah. Nah jadi bersih datang ke rumah itu bersih. Ini bacaannya mengakui dengan lidah kita bahwa kita mudah-mudahan di Makkah sudah diampuni dosa. Karena di situ disuruh bertobat. Apalagi kita menggawe lah waktu di Makkah itu umrah. Gawe tarus sembahyang taubat. Sembahyang tobat tuh digawe tarus di sana. Ambah itu pulang sembahyang mengkada kita nang bahari kada tagawi. Karena apa? Sekali 100.000 di Mekah tuh. Kalau ada gampangan bandingnya, kawas sekali aja kita mengkada punah sudah. Hitungan nilai padilahnya 100.000 rakaat di lain Mekah. Kalau di Madinah 1.000. Nah ini kita ke sana tuh mau ibadah tujuannya. Karena nak berpikir macam-macam. Nang umrah kalah. Pokoknya sembahyang tobat jangan ditinggal. Nah, karena kita mengakui bahwa kita ini berdosa itu. Usali sunatat taubati rak'atinillahi ta'ala. Munya kada hafal ayat nang khusus nang dicontohkan Rasulullah cukup qul ya ayyuhal kafirun qul huwallahu ahad. Itu aja.
Ini ada ayat khusus yang dicontohkan Rasulullah. Ini riwayat dari Abi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Qurannya lengkap dalilnya. Cuma yang tobat nih. Wabil asharihum yastaghfirun. Dia ada dari sebenarnya tobat tak. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah lam yusirru 'ala ma ya'lamun. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar wa khalidina fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Itu ayatnya yang dibaca Nabi mencontohkan. Itu baca astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Habis itu baca pulang kul a'udzu birabah kul ya ayyuhal kafirun. Sekali. Ayat yang kedua, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu summa yastaghfirillaha yajidallaha ghafurur rahim. Ayat yang dibaca ini semuanya masalah tobat. Masalah minta ampun hubungannya. Baca pulang astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Hanya baca qul huwallahu ahad sekali. Habis sudah sujud terakhir. Banyak-banyak minta ampun sujud terakhir itu sembahyang sorangan juga. Ya Allah, hendak berapa ribu minta ampun waktu sujud itu nah. Minta ampun Allah Ta'ala. Astaghfirullahalazim. Nang dosa nang kada tahu nang sengaja atau sengaja nang kada rasa. Sarah kita aja tuh karena aja Rasulullah apa? Aqrabu ayyakunal abdu mir rabbih wa huwa sajidun kata Rasulullah. Paling dekat hambanya tuh kepada rahmat Allah pada wa huwa sajidun. Fa'aksiru bid-doa kata Rasulullah. Maka perbanyak doa pada sujud sama kita sembahyang sama aja juga. Nah, paling tidak kita sujud sembahyang terakhir itu banyak berdoa. Karena memang setiap sujud aturnya kayak itu. Cuma hendak di bawah kayak itu banyak, kasihan makmum di belakang. Nah, jadi sujud terakhir benar nang ditambahi rabbik firli wali walidayya warhamna sekali nah setelah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali rabbik firli wali walidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Itu jangan ditinggal. Mendoakan mama dan abah itu jangan ditinggal. Pokoknya sembahyang sunat apalagi wajib. Sujud terakhir jangan ditinggal. Nah, ini tadi apa? Rasulullah mencontohkan inilah. Nah, maka kaminya kembali tobat bagi Tuhan kami, kembali tobat yang tidak meninggalkan atas kami akan dosa, karena sudah dilaksanakan tobat di sana. Nah, tobat itu artinya apa? Memohon Allah Ta'ala baampih jangan maksiat. Itu arti tobat. Berhenti maksiat tapi kada kawa kita. Kada kawa baampih kita maksiat tuh. Mengarep nafsu ada. Makanya Allah Ta'ala tujuan orang mau tobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Jangan merasa bersih. Itu dalil. Mbah sembahyang aja suruh istighfar oleh Allah Ta'ala. Oleh Rasulullah menjelaskan. Ya, artinya di dalam sembahyang itu ada kekurangan dan kesalahan di antara rukun yang 3 itu. Rukun kalbi, rukun kauli, dan rukun fi'il. Itu ada kecidraan kita yang kita kadang merasa kadang-kadang. Oleh karena itu disunatkan imam apapun makmum astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Jangan langsung wirid. Nah, itu sunnahnya Nabi. Nah, mungkin kita langsung wirid seakan-akan kita mengakui bahwa ibadah kita itu sudah sempurna. Nah, Nabi aja kayak itu sih. Nah, itu diantaranya adab lah. Bukan diri dalam rukun sembahyang itu adab yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita nih mun kau aja nang sedikit apapun jangan berbeda dengan Rasulullah. Masalah ibadah sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usalli kata Rasulullah. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Yang kita lihat tuh ada 4. Pertama rukunnya ada 3, ya kan? Rukun kalbi, rukun fi'li, rukun kauli, yalah. Nang keempat pakaian sidin. Ya Allah, mun hendak mantap nih lahir batin ibadah tuh nang kaya contoh Rasulullah. Hakikatnya pula Ahmad Muhammad sebagian sudah toh. Lah, berdiri Ahmad, berduduk Muhammad.
Tapi ini sekadar informasi aja lah. Kada kau digawe dulu mun kada kita bujur-bujur memahami. Nah, tuhan sakumpul tuh ya tuh orang pun kita tuh. Kita seorang mendengar telinga. Aku tuh umur 7 tahun sini sudah jadi diriku Ahmad Muhammad. Nang kisah jalan nur deh lah. Memandir aja kita nih baru jalan nur nih hebat. Tapi gawiannya luput. Kenapa? Kalau orang sudah jalan nur, nang makruh aja kada boleh lagi masuk. Kalau sudah berbicara tentang nur, nang makruh aja kada boleh lagi digawi. Kalau memang sampai ke hati lah jalan nurnya tuh. Karena apa? Jar dikata tijarnya fa'ilun nabi dairun bainal wajib wal mandub. Pekerjaan nabi itu dua aja, wajib dan sunat. Mubah pun kadang-kadang ada masuk. Nah, jadi jangan main-main berbicara tentang nur kalau kelakuan kita belum menunjukkan mendekati fi'lu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kenapa kita kesini dah? Kayak tahu juga nah. Karena dalam kitab Barikul Asrar, Tisirul Asrar, la yaplugu imanul abdi dariyatal kamal. Tidak sempurna iman seseorang, tidak sampai ke derajat yang sempurna iman seorang illa bipanai fi mahabbati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mencapai derajat yang sempurna keimanan seorang hamba umat Rasulullah kalau dia tidak hilang dengan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mahabbahnya. Wa mahabbatuhu miqyasul iman. Dan mahabbahnya kepada Rasulullah itu adalah ukuran iman. Fa'ala qadri mahabbatihi yakunu iman. Maka kadar ukuran cintanya kepada Rasulullah itulah ukuran iman kita seseorang. Sampai kemana? Ini ibadah dulu. Ibadah 5 waktu dulu. Kayak Pak, ketinggian kita, maka kita harus tenggelam di sifatnya Rasulullah. Artinya orang berbicara di nur itu nang makruh pun jadi gawe lagi. Masih tagawi berarti di sini aja nah. Atau kada ada dalil yang bicarakan tuh. Dalilnya kada tahu. Jadi kada kawa mau ukur. Nah, kita berbicara tentang sunnah. Bila sunnah ini pasti on Rasulullah hubungannya. Banyaklah anak itu berupaya kita agar syafaat Rasulullah itu ada taruhan kita. Syafaat Rasulullah itu pertolongan dari Rasulullah supaya kita nyaman beribadah. Dan sugianya membawa ia bagi ahlinya dan bagi kerabatnya itu akan hadiah. Daripada makanan atau lainnya. Dan adalah yang demikian itu sunat muakkadah. Ini lebih lagi sunatnya lah. Lebih lagi pada di atas tadi. Karena sunat muakkadah. Mahadang kalau warga lah. Nang datang di Makkah nih. Kayaknya ada sedikit anunya. Kormanya atau minyak jam-jam minyak arumnya. Nah. Jadi duit kita itu dibelanjakan. Kalau ke Makkah tuh minyak arum yang paling abdal dulu lah. Karena jar Nabi apa? Hubbiba ilayya min dunyakum. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun kata Rasulullah. Dunia kamu tuh yang paling kuncintai 3. Pertama at-tibu, minyak harum. Karena hakikat harum itu Rasulullah. Badan sidin harum. Paluh sidin harum. Jadi hakikat harum itu Rasulullah. Masadirnya, sumbernya. Harus memahami di situ. Jadi minyak harum dan tukarakan dulu. Bagi saudara-saudara kita yang cagar sembahyang. Kita disunahkan minyak harum lah. Sembahyangnya. Jangan, pokoknya setiap sembahyang jangan kadu minyak harum. Tapi jangan minyak harum yang jangan itu. Tubuhnya naik ke diskotik makanya itu. Ada kita nang begraman, nang larang 15.000 kah, segram nang 20 kah terserah. Mukhalat kah nang hulu kayu itu. Nah itu sedang benar. Karena sunnah Nabi.
Hakikat harum itu Rasulullah. Dan itu paling kucintai. Hubbiba min dunyakum salasun. Paling aku cintai Rasulullah. Dunia kamu tuh. Kan dianggap dunia. Kalau itu karena memakai di dunia. Yang kedua an-nisa. Perempuan-perempuan. Siapa itu perempuan? Barangkali mama kita. Barangkali acil kita. Nang ditolongi. Jangan diambil kisah. Kita salah paham. Dikira bibinian anak-anak bini aja. Jangan salah perjamahakan Pak. Itu nang dipikirkan, ditolongi. Yang ketiga, qurrata ayun fis shalah ya Rasulullah. Umatku yang salatnya tuh sejuk, khusyuk, tenang. Nah, mudahan kita di antara tiga itu ada paling tidak minyak harum. Nah, sunat muakkadah tadi kita memberikan hadiah daripada makanan atau lainnya dan adalah yang demikian itu sunat muakkadah karena menyukakan ahlinya dan kerabatnya itu. Inilah adab safar yang zahir. Adab safar yang zahir. Ya ada aja nang minyak harum tunang apa 5 rial adalah di Makkah kok minyaknya 5 rial. Nah, betul-betul halus tuh. Tapi di hijau orang bari nang katujuh sembahyang juga nunjuknya jangan sembarang unjuk juga. Kita agar ada berkahnya itu. Adapun adab yang batin itu maka yaitu tersebut pada pasal yang pertama itu kebanyakan perhimpunan dan setengah daripadanya bahwa jangan ia musafir melainkan apabila bertambah agamanya itu. Nah, tujuan musafir tadi kalau kita berhaji jelas sudah pasti untuk menambahi keimanan kita, ya kah? Itu pasti sudah ada atau umrah jelas sudah. Dan setengah daripadanya bahwa jangan ia musafir melainkan apabila bertambah agamanya itu. Ketika ia musafir daripada mukimnya. Nah ini maksudnya nang musafirnya bukan Mekah dan Madinah atau Palestina lah. Ke Amerika, ke Hong Kong, ya kan? Ke Bali, menambahi agama atau membanyakin dosa kira-kira. Ini ukurannya syariat nang bicara di otaknya lah, bukan nafsu. Ini syariat yang berbicara. Karena kita sebagai Muslim itu tidak boleh jauh dari syariat. Ya nang kisahkan beberapa tahun lewat. Tuan guru dibawanya ke Bali. Bini kita bawa siding nih. Dan lainnya kan membawa laki bertahan. Ini kalau warga kita ada berisah. Jarbuhannya guru juga nih. Kita kapan tayang? Hakun siding. Nah pada melihat buahnya nang bergelombang pinggir lautnya itu. Atau 4 aja melihat. Nah dia berarti kan kada kau menjadi contoh karena tuan guru mengikuti anak buah. Nah ini musafir nang ini jangan. Ini kada menambahi agama nih. Ini menambahi dosa kulitnya. Nah makanya itu pertimbangannya anak kemana itu syariat. Bisnis boleh. Ya kan orang bisnis itu kan pertimbangannya syariat. Agama nama itu. Kita ini anak selamat dunia akhirat. Jadi tujuan musafir itu menambahi agama ketika ia musafir daripada ia berdiam kada musafir. Itu maksudnya. Meningkatkan agama. Karena barangkali di daerah itu ada para kiai lah yang dilihat yang dijarahi. Dan setengah daripadanya adab batin itu bahwa berniat ia ketika tiap-tiap masuk ke negeri itu akan melihat akan masyayikh yang di dalam negeri itu. Nah, jadi tujuan itu kalau kena ada di sana masyayikh, guru-guru yang hebat, lah, maka niat anak mengambil berkah. Dan bersungguh-sungguh ia mengambil faedah daripada yang masyayikh akan adab yang baik
atau ia mengambil daripada tiap-tiap masyayikh itu akan perkataan yang memberi manfaat dengan dia akan jalan agama. Nah, itu tujuan daripada musafir. Dan setengah daripadanya niat batin musafir. Apabila ia mengkasat akan ziarah masyayikh itu, maka jangan mukim ia di dalam negeri itu lebih daripada 7 hari atau 10 hari. Melainkan jikalau menyuruh akan dia oleh guru itu masyayikh itu, yang dikasatnya itu dengan mukim padanya itu, maka yaitu sugianya mengikut akan katanya syekh itu. Tetapi jangan ia berhimpun duduk, melainkan serta fuqara yang siddiqin, yang dapat manfaat daripada perkataannya para fuqara itu dan daripada kelakuannya. Kenapa lah di anune film fuqara wal masakin yang dibicarakan? Film karena Nabi itu kan sidin. Nang mengelilingi sidin itu 40 fakir miskin. Bukan karena bakal nang sugih, Abu Bakar sugih, sahabat ini Allah. Umar sugih, Utsman sugih. Karena apa jalan Nabi? Likulli syai'in miftahun. Bagi tiap-tiap sesuatu ada apa pembuka. Ada anak kunci. Wa miftahul jannah hubbul masakin, kata Rasul. Pintunya surga itu gara-gara kita cinta kepada fakir miskin. Belum kembali lagi. Cinta dulu, hati itu kasihan dulu. Karena itu akhlaknya Rasulullah. Tabiatnya Rasulullah. Tanamkan rasa cinta dulu, makin mengembali lah. Jangan merasa penghinaan memandang orang miskin. Ini harus latihan ya kita, harus latihan. Karena kita ini kadang-kadang itu kondisi-kondisi tertentu melihat mereka itu adalah orang mencari apa makanan di sampah, mudah kayak gijik tuh namanya ya ada. Nah ini bahaya. Kita disuruh mencintai mereka, sebaliknya jangan rasa gijik memandang mereka karena ini makhluk Allah. Kebetulan mereka ditakdirkan seperti itu. Bila kita merasa gijik, menghina tubuhnya. Kontan di dunia. Apalagi nang miskin fakir nih keluarga kita yang dekat. Dan jika ia ziarah kepada saudaranya fillah karena Allah, maka jangan mukim padanya itu lebih daripada 3 hari. Maka yaitu batasan diapah. Hattornya batasan diapah itu 3 hari aja boleh. Selama ada izin dari pemilik rumah. Mun pemilik rumah menyuruh hantu lain kisahnya. Jadi seorang pemilik rumah 3 hari itu jangan wajib melayani apabila dia mampu. Melainkan apabila masyarakat atas saudaranya itu menceraikan akan dia, maka yaitu tidak mengapa lebih daripada yang demikian itu 3 hari. Masyarakat itu artinya ampun rumah ini indah ditinggalkan hendak belawas secin ketujuh orang bilang deh. Sidin kaum mempatakan, makanya jangan kita pengertian ulama ini lah. Bila nang datang kori andaki rika itu loh suruh baca Quran. Bila datang ahli fikih tanyai hukum. Bila datang ahli tasawuf tanyai juga. Artinya kawan diambil manfaat tergantung orang datang. Bila datang di pamparnya lain pada 3 itu ya misalnya. Ya berarti juga. Ini manusia juga. Dan apabila dikasat ziarah akan masyayikh karena mengambil berkah daripadanya, maka jangan duduk daripadanya sehari dan semalam. Artinya jangan 1 mat.
dan jangan masgul ia beserta dengan dia masyayikh itu. Karena yang demikian itu barangkali menjemukan akan dia, maka hilang berkatnya itu. Sampai kah? Sampai kah? Ya sudah, perintah di atas datang sudah. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam hari ini tentang ziarah musafir tadi. Jadi ada beberapa doa yang mudah-mudahan kita kaum mengingatkan doa tentang sudah berada di rumah, ya. Terutama tauban rabbina auban la yugadiru alaina hauban, itulah Allahumma ja'alna biha qararan wa rizqan hasanan. Itu doanya luar biasa. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ini tentang kembali daripada musafir menjadi ilmu pengetahuan kita, sehingga kita dapat mempraktikkan sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad. Ya kana. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal jakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.